Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Robiatul Alvin Adawiyah, mahasiswa dari BSD Universitas Muria Kudus NIM 2019-3308. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai perspektif global dari visi sosiologi. Menurut Franz Hankis, dalam Franz Happel dan kawan-kawan pada tahun 1982, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok, umat manusia, dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang berbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia. Dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman, permainan, tetangga, kampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu, contohnya hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang makin insentif sampai ke telinga global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Dampak kemajuan, penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial baik secara langsung, misalnya di pasar swalayan, maupun secara tidak langsung, misalnya melalui online shop. Ini semakin intensif dan meluas, menembus batas-batas lokal, regional, nasional, dan internasional, bahkan sampai global sekalipun. Hal ini tentunya membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi berdampak luas pada tatanan sosial dan memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, luas pada tatanan sosial yang telah memasuki lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Contohnya jenis makanan khas setempat yang telah menyebar ke segala tempat bahkan juga di mancanegara. Seperti misalnya makanan khas Indonesia, tempe, yang kini terkenal di Jepang. Contoh lainnya adalah jenis permainan atau kebudayaan lokal atau tradisional yang kini terkenal di segala penjuru dunia. Misalnya pencak silat, gamelan, tari-tarian Bali, dan sebagainya. Nah, kegiatan sehari-hari seperti belajar dan olahraga juga merasakan dampak globalisasi, misalnya pertukaran pelajar, pertandingan olahraga antar negara, seperti SEA Games ataupun Olimpiade. Semua contoh-contoh di atas adalah sebagai bukti bahwa interaksi sosial hubungan antar manusia sudah semakin luas. Hal ini tentunya membawa dampak positif atau menambah pengalaman dan kemampuan pertukaran nilai dan sebagainya, maupun negatif, pergaulan bebas, pemakaian obat-obat terlarang, sadisme, dan seterusnya. Bagi kehidupan sosial di negara yang mengalaminya, dampak positif yang ada patut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna. Dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain karena manusia sama harkat dan derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dampak negatif yang ada wajib diwaspadai oleh semua pihak. Harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersial dan barangkali juga bertujuan politik yang secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni dengan tujuan menghancurkan generasi muda bangsa tersebut. Kita harus secara aktif mencari alternatif pemecahannya. Itulah penjelasan mengenai perspektif global dari visi sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.